Ikhwah, dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kira-kira apa yang kita harapkan dari kehidupan kita, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita lakukan, walaupun itu bisa memuaskan nafsu kita, tetapi nggak ada rahmat Allah di dalamnya, tetapi lingkupi oleh rahmat Allah di dalamnya. Apa yang kita harapkan dari kebaikan? Gak ada, ya fillah. Dan kalaupun seandainya dengan apa yang kita lakukan itu, dengan menahan zakat contohnya, bertambah harta kita, bertambah mobil kita, bertambah rumah kita, walaupun kemudian nafsu terpenuhi dengan itu semua, demi Allah tidak akan berujung indah, tidak akan berujung indah. Lihat Qarun, ya fillah. Lihat Qarun, akhirnya apa? Na'udzubillah, Allah tenggelamkan dia ke dalam dasar tanah. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu keburukan yang kedua. Selain itu kemudian orang-orang yang enggan membayar zakat, dia dengan perbuatannya akan menyebabkan diharamkan untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW kelak pada hari kiamat. Perbuatannya dengan tidak dia keluarkan zakat dari harta yang dia miliki membuat Nabi enggan membantunya, enggan menolongnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, informasi untuk kita. Kata Nabi, hadisnya cukup panjang ikhwan fillah, tapi kita ambil sebagiannya. Yang diantaranya kata Nabi SAW, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamati ala raqabatihi syatun. Awas kata Nabi, jangan sampai nanti aku temukan salah seorang di antara kalian kelak hari kiamat ketika bertemu dengan aku, di kepalanya, di tengkuknya dia memikul seekor kambing. Di tengkuknya dia mikul seekor hewan. Sambil mengatakan, Rasul bantu saya, Rasul bantu saya. Kemudian Nabi mengatakan, fa'aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Maaf, hari ini kata Nabi, aku gak bisa bantu Anda. Aku gak punya kemampuan untuk menolong kamu. Karena apa yang kau rasakan saat ini sudah aku sampaikan dulu ketika aku di dunia. Maksudnya dulu aku perintahkan kamu untuk zakat dari kambing yang kamu miliki, tapi kamu malah tahan nih sekarang akibatnya. Ya fillah rahimakumullah, tidak dapat syafaat Nabi SAW. Sedangkan pada saat itu kita sangat butuh syafaatnya Nabi SAW. Karena kejadian di hari-hari tersebut bukan kejadian yang mudah, yang gampang, tapi begitu membuat kita akan kesulitan. Ini keburukan yang ketiga, ikhwan fillah. Keburukan selanjutnya ketika orang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki adalah, kata Nabi SAW, perbuatannya akan mengakibatkan munculnya musibah dan bencana. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, ma mana'a qaumun az-zakata, tidaklah satu kelompok manusia, satu kaum dari manusia menahan diri mereka untuk tidak mengeluarkan zakatnya, illa ibtalahumullahu bis-sinin, kecuali Allah bakal memberikan ujian kepada mereka. Dengan apa? Dengan paceklik yang berkepanjangan, dengan tahun-tahun yang penuh dengan kegersangan.
Dalam ungkapan yang lain Nabi SAW mengatakan wala mana'a qaumun az-zakata, tidaklah satu kaum menahan zakat mereka illa habasallahu anhumul qatr, kecuali Allah bakal nahan bagi mereka air hujan. Allah bakal tahan air hujan kepada mereka. Makanya mungkin bisa jadi ikhwan fillah, bisa jadi ketika ada sebagian daerah yang tidak juga kunjung hujannya, selain daerah-daerah yang tropis ya, terutama di kita nih di Indonesia, sudah mulai tidak beratur mungkin hujannya gitu. Mungkin bisa jadi banyak di antara kita yang tidak menunaikan kewajibannya yang berkaitan dengan harta. Mereka tahan hartanya untuk kebutuhan nafsu-nafsu mereka. Mereka enggan untuk mengeluarkan zakatnya karena merasa ini hasil kerja keras saya. Kenapa saya harus berbagi? Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, sikap demikian justru sekali lagi akan berdampak buruk. Akan berdampak buruk ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kerugian bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat di dunia. Jadi kalau kita kumpulkan ikhwan fillah dari awal tadi kita pembahasan, maka di antaranya pertama, dengan zakat hartanya bisa hancur. Bukan dengan zakat, dengan tidak mengeluarkan zakat hartanya bisa hancur. Dengan tidak mengeluarkan zakat akan hilang keberkahan dalam hartanya. Dengan dia tidak mengeluarkan zakat akan datang laknat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mengeluarkan zakat akan diuji dengan tahun yang tidak turun hujan. Dengan tidak mengeluarkan zakat akan diharamkan dari syafaat Nabi SAW. Dan dengan tidak mengeluarkan zakat orang akan dicap sebagai orang musyrik oleh Allah, malah akan tertanam sifat kemunafikannya dalam dirinya. Karena di beberapa ayat ketika Allah menceritakan orang-orang munafik, karakternya, sifatnya diantaranya sebuah ungkapan Allah seperti contoh dalam Quran surat At-Taubah ayat 54. Orang-orang munafik itu kata Allah, wala yunfikuna illa wahum karihun. Orang munafik itu enggak pernah berinfak. Sekalinya berinfak itu dalam keadaan terpaksa gitu. Wal'iyadzubillah, tsummal'iyadzubillah. Ini baru di dunia ikhwan fillah. Di akhirat lebih dahsyat lagi ancamannya, lebih dahsyat lagi kerugiannya. Bagi mereka yang menahan dirinya untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat enggak dikeluarin. Seperti apa di antaranya? Allah mengatakan di antaranya ada ungkapan dalam Al-Quran, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang pertama nanti harta-harta yang mereka kumpulkan, emas mereka yang mereka kumpulkan, itu kelak hari kiamat bakal dikalungkan ke leher-leher mereka. Bakal dikalungkan, wal'iyadzubillah. Bagaimana penafsiran mengalungkan ini? Sebagian mengatakan nanti akan diwujudkan seperti ular yang berbisa dengan dua lidahnya, lalu kemudian dia akan melilit tubuh tersebut sambil mematokkan bisanya ke tubuhnya sambil mengatakan hadza kanzuka hadza maluka, nih hartamu yang kau simpan dulu, nih hartamu yang kau kumpulkan dulu. Wal'iyadzubillah, tsummal'iyadzubillah. Ikhwanu fillah rahimakumullah, dalam hadis yang lain bagi orang-orang yang kemudian diberikan harta berupa hewan ternak, tapi dia menahan hartanya untuk dikeluarkan zakatnya, kelak hari kiamat hewan-hewan tersebut bakal Allah datangkan dalam keadaan yang lebih besar, asman. Kalimatnya asmana, lebih gede gitu. Kemudian ngapain? Dia akan disuruh jalan, kemudian dia injek pemiliknya, dia cakar pemiliknya, ditanduk pemiliknya, dan tentunya bukan oleh satu dua hewan, ikhwan fillah, tapi lebih.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di ungkapan yang lain malah kemudian diungkapkan, Nabi menyebutkan nanti harta emas perak yang dia kumpulkan bakal dijadikan lempengan-lempengan di neraka. Kemudian dipasak, dibakar oleh neraka jahanam, api jahanam. Ketika sudah memanas, kemudian ditempelkan ke dahinya, ditempelkan ke punggungnya, ditempelkan ke bagian samping perutnya. Sampai Nabi mengatakan kullama baradat, dan kalau lempengan itu kemudian menjadi dingin, dibalikin lagi, dibakar di neraka. Dan itu berlangsung, kata Nabi SAW, yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari dapat siksaan itu di akhirat kelak pada hari kiamat itu sebanding dengan 50.000 tahun, ikhwan fillah. Kerugian yang sangat luar biasa. Sungguh kalau tidak muncul ketakutan dalam diri kita dengan apa yang Nabi katakan ini, dengan apa yang Rasul janjikan ini, sepertinya ada masalah dengan keimanan kita. Sepertinya ada masalah dengan hati kita. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari sama-sama kita berusaha untuk apa? Ketika Allah amanahkan sekelebihan harta yang kita miliki, tunaikan zakatnya. Tunaikan zakatnya. Atau setidaknya belajar untuk agar nanti ketika banyak dengan zakat, sekarang perbanyak sedekah. Bantu. Karena ternyata orang-orang yang juga enggan bersedekah, ngasih makan orang-orang miskin, itu di akhirat diancam dengan neraka sakar. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Nanti kepada para penghuni neraka sakar dikatakan, apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar ini? Mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Dulu kami jarang sholat, nggak pernah sholat gitu. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak termasuk orang yang sering ngasih makan ke orang-orang miskin. Ini ngasih orang miskin kan sedekah diantaranya, ikhwan fillah. Maka apalagi yang bersifat wajib zakat, bisa lebih dahsyat lagi siksaannya. Wal'iyadzubillah, tsummal'iyadzubillah. Maka mari sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan ikhwah semua, ketika Allah berikan kelebihan harta kepada kita, kecukupan harta malah kepada kita, atau sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita, setelah kita bisa mencukupkan keluarga kita, melakukan kewajiban kita dengan memberikan nafkah kepada keluarga kita, coba sebagiannya kita sisakan untuk sedekah. Dan ketika lebih, betul-betul kita sisakan untuk kewajiban yang dinamakan dengan az-zakah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini barangkali kajian kita, mohon maaf kajiannya terpotong menjadi 2 bagian karena tadi ada kesalahan dalam teknis, tapi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan diri saya pribadi dan ikhwah semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sudah terbukti orang-orang bertakwa adalah mereka orang yang banyak dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.